Shalom kasih Kristus, selamat berjumpa kembali pada Renungan Melekat dalam Tuhan. Hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan. Mari kita gunakan dengan sebaik mungkin agar kita menjadi pribadi yang dengar-dengaran akan Tuhan. Untuk itu, tetaplah setia mendengarkan dan mengikuti renungan ini, sehingga iman kita dijadikan semakin dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah ini. Biarlah melalui renungan ini Engkau berbicara lewat firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan itu merupakan isi hati-Mu untuk kehidupan kami, Tuhan. Melalui firman-Mu inilah kehidupan rohani kami semakin didewasakan, sehingga kami semakin mengerti apa yang Engkau perintahkan. Itulah sebabnya kami rindu setiap firman ini terus bertumbuh berakar semakin kuat di dalam iman kami. Apapun yang Kau perintahkan, kami hanya tinggal mengikuti apa yang Tuhan perintahkan tersebut. Itu yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema ikuti saja. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Ulangan 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Bila kita memperhatikan apa yang Tuhan firmankan, sesungguhnya Tuhan selalu memberikan bimbingan yang jelas, bahkan memberikan yang baik bagi kita sebagai umatnya. Walau Tuhan sudah bertindak demikian, manusia seringkali dihantui oleh rasa khawatir untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan di setiap harinya. Entah itu pertolongan, keuangan, makanan, masa depan, dan sebagainya. Masih ingatkah kita ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan harus melalui padang gurun? Tuhan tidak pernah menelantarkan mereka. Setiap hari Tuhan menyediakan makanan bagi mereka, yaitu mana. Mereka selalu mengumpulkan mana untuk persediaan makanan setiap harinya. Tidak lebih dan tidak kurang. Cukup hanya untuk sehari. Tuhan selalu menyediakan mana setiap harinya bagi bangsa Israel tersebut. Jadi ikuti saja apa yang diperintahkan Tuhan dan percayalah Tuhan tidak akan menelantarkan sekalipun itu sesuatu yang terlihatnya sulit dan mustahil. Hendaklah fokus hidup kita bukan untuk mengejar berkat, tetapi kita mengejar kehendak Bapa dan melakukannya. Maka dengan sendirinya berkat-berkat Bapa surgawilah yang akan mengejar kita. Ketika kita berbicara tentang kehendak Allah, banyak orang akan memahaminya untuk mengikuti dan melakukannya tidak selalu mudah. Banyak orang juga tahu bahwa Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya, di mana semua diciptakan untuk kita dan tidak ada yang tidak baik diciptakan Tuhan. Tetapi untuk mengikuti kehendak Tuhan, kita harus mampu membawa diri kita untuk mendekat dan mengenal Tuhan yang berdaulat, serta dengan sifat-sifatnya yang serba maha. Kasih Kristus, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat, berarti Tuhan dapat menentukan segala sesuatunya berdasarkan kehendaknya, dan itu terjadi karena tidak akan terjadi di luar kehendaknya, dan itu merupakan kedaulatan penuh pribadi Tuhan. Maka kita sebagai ciptaannya, ikuti saja apa yang menjadi kehendaknya. Mari perhatikan apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Demikian juga kesaksian dari Ayub yang mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Jadi berdasarkan fakta ini, hendaknya kita ikuti saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dengan kedaulatan penuh tersebut, Tuhan akan mengerjakannya. Percayalah, tidak akan mengecewakan dan tidak ada satupun yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Pengertian akan kedaulatan kehendaknya berarti Allah yang menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan yang dinyatakan dalam firman Tuhan, dan hati nurani yang menyatu dalam diri kita.
Bila hal ini tidak mentaatinya akan diperhitungkan kepada kita. Kita tidak dapat mengatakan bahwa dengan berdosa kita menjalankan kehendak Allah. Memang kedaulatan kehendak Allah dapat mengizinkan terjadinya dosa. Tetapi dalam semuanya itu kita akan tetap dimintai pertanggungjawaban apa yang diperbuat. Sesungguhnya dengan kita memahami kehendaknya, Tuhan mengizinkan tidak mengalami kebinasaan dan dapat mengenal kebenaran. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tanggung jawab kita adalah untuk mentaati kehendak Allah yang dinyatakan, bukannya menerka-nerka kehendaknya yang tersembunyi bagi kita. Kekasih Kristus, Allah memanggil kita untuk menghidupi setiap firman yang keluar dari mulutnya. Untuk itu, ikuti saja apa yang menjadi kehendaknya, karena apa yang Allah tunjukkan dan nyatakan pasti akan memimpin kita sebagai umatnya mempunyai nilai-nilai baik. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Sungguh firman-Mu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan meyakinkan iman kami di dalam Engkau. Apapun yang Tuhan perintahkan, semuanya adalah baik adanya. Terlebih Tuhan, Engkau yang akan mengajari kami untuk melihat tentang pribadi-Mu yang dahsyat, yang luar biasa itu. Maka dari itu, pimpin iman kami, kehidupan kami, agar apa yang Kau perintahkan, kami hanya mengikuti saja. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk kami menjalaninya. Biarlah kami terus berpegang pada perintah-Mu, suara-Mu harus kami tetap dengarkan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan terus membawa iman kami semakin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Kristus, sebelum saya mengakhiri, saya ingin berdoa untuk saudara. Kedahkan tangan-Mu. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin dalam keadaan bimbang. Mereka dalam keadaan masalah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun yang mereka sedang hadapi. Tuhan, mereka sudah lama memohon kepada-Mu dan bahkan firman-Mu menuntun untuk mereka melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Saat ini hamba berdoa, biarlah mereka diberikan kemampuan, kekuatan untuk mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong mampukan, kuatkan. Dan saat ini juga Tuhan, hamba berdoa, biar kiranya kuasa-Mu yang ajaib menolong, memberikan jalan keluar, kelepasan, dan bahkan memberikan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga lewat semua ini, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati mereka dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan memberikan jalan keluar dan kelepasan dari semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan yang ajaib akan dinyatakan, akan menyatakan semuanya ini dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari tetap kedahkan tangan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.